Kalau berjuang di ranah konstituen, kita kan harus ikut bertanggung jawab, mensejahterakan orang-orang yang sudah memilih kita. Saya maju ini karena guru saya tahu saya berkompeten di bidang ini. Gitu. Di Dapil 5, Grobogan Blora. Yang pastinya guru saya nggak mungkin memilih orang yang salah. Benar sekali. Wah, sakti dong saya. Sakti. Gimana kabarnya? Baik, ya seperti yang Ning Maya lihat dong, ceria selalu. Jodoh sudah mendekat? On the way nih. Oh, on the way. Ojo takon wae tadi. Kok sing ditakon kok podo bae sama gimana aja. Gimana nih? Ya, Ning Maya. Dengar-dengar nih katanya mau maju jadi legislatif nih. Iya tah? Dengar dari siapa? Dengar dari siapa nih ya? Bener gak sih? Soalnya teman-teman nih pada tanya nih di grup kan. Ning Maya sekarang lagi sibuk nih gitu. Susah banget sekarang kalau mau ngajak ketemu dia. Alasan ya, lagi ke dapil gitu. Iya, kan. terus katanya dapilnya jauh-jauh pula gitu, nggak di sini gitu. Bener nggak sih, Neng? 80% bener nih. 80% yang 20% apa itu? 20%-nya masih diusahakan. Masih diusahakan. Berarti bener. Di tahun 2024 Ning Maya maju jadi legislatif ya. Luar biasa sekali. Doanya dengan nih. Iya dong, pasti kita sering berdoa. Doakan apa ini, Neng? Doakan jadi... saya kuat menjalani amanah ini. Oke. Nih, saya tuh pernah mendengar ya kalau bahwasanya ketika kita jadi calon legislatif itu ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu kapasitas dan isi tas. Anda ini meragukan kapasitas saya atau meragukan isi tas saya? Ya, kalau kapasitas sih insya Allah lah Ning Maya. Ya legislatif yang memang sangat luar biasa lah nanti kalau kita lihat di itu ya. Profil ya. Kalau isi tas aman ya, Neng? Insya Allah aman, Neng, aman. Aman ya. Hutang semua sudah nggak ada, alhamdulillah. Hutang aman. Nggak punya hutang saya. Jadi... Pelaporan aset sudah, Neng? Sudah. Berapa persen nih pelaporan aset? 100% saya laporkan semua, Neng. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Ya, dapil berapa sih, Neng, kalau boleh tahu sekarang? Saya dapil 5. Dapil wilayah mana? Grobogan Blora, Neng. Jawa Tengah, Neng, ya? Jawa Tengah. Tanah kelahiran saya, Neng. Oh iya, saya asli kan asli dari Grobogan, Jawa Grobogan. Tengah. Jadi kembali ke daerah ya, Neng? Dikembalikan untuk berjuang ke daerah, Neng. Berjuang ya, Neng? Berjuang di daerah. Oke. Kenapa nih tiba-tiba Ning Maya kok langsung terjun ke dunia politik? Kenapa ya? Padahal kan Anda dulu yang saya suruh ya. Ini nggak tiba-tiba sebenarnya. Sebenarnya nggak tiba-tiba. Cuman mungkin ini waktu yang tepat untuk saya terjun belajar ke dunia politik. Belajar untuk mengayomi, belajar untuk memperjuangkan yang katanya hak rakyat yang apa ya, terkikis lah sekarang itu, nggak terpenuhi. Jadi saya kan basicnya pembisnis kan, Ning. Oke, entrepreneur ya. Entrepreneur. Ya. Saya ini wanita karir sebenarnya. Karir apa karier nih? Karier. Karier. Jadi mungkin sama suami saya. Saya ini diajak untuk lebih bermanfaat lagi ke ranah yang lebih luas. Mungkin. Lebih bermanfaat, bukan berarti sekarang tidak bermanfaat. Bermanfaat tapi ke ranah yang lebih luas lagi. Karena mungkin kalau di lingkungan yang hanya kecil, itu terlalu enak nanti saya, nih. Zona nyaman. Zona nyaman. Jadi saya ini diajari untuk keluar ke zona nyaman, untuk bermanfaat ke halayak yang lebih luas lagi, khususnya di dapil saya, Blora Grobogan. Daerah asal. Outputnya maka di sini Ning Maya jadi calon legislatif. Iya. Calon legislatif jadi ya, Ning ya? Calon legislatif jadi nih. Walaupun katanya perempuan kan suaranya tidak maksimal. Oke. Itu gimana itu? Maksudnya nggak maksimal gimana itu kira-kira? Biasanya kan wanita hanya untuk memenuhi kuota 30%, ya kan. Terus nggak ada, rata-rata jarang banget lah caleg perempuan yang maksimal atau yang benar-benar terjun di politik untuk caleg, untuk legislatif lah tentunya. Tapi saya ini memang diutus untuk benar-benar all out, nih. All out secara lahir batin. Ya itu tadi isi tas dan kapasitas saya keluarkan semua nih. Saya keluarkan semua.
Karena sekarang kan kalau kita kapasitas kita memenuhi, tapi kalau isi tas kita tidak memenuhi juga di pojokan yang nanti. Kalau isi tasnya memenuhi, tapi kalau kapasitasnya tidak terlalu memenuhi, kira-kira bisa percaya diri buat maju dari legislatif nggak ya, Ning? Tetap percaya diri, Ning. Tetap percaya diri. Karena ada doa yang ada di sekitar saya. Doa jenengan tentunya juga. Kalau boleh tahu, Ning Maya ini dari partai mana? Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa, nih. Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa dari sekian banyak partai Ning Maya milih jadi Karena ada hubungan yang spesial saya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, bisa diceritakan nggak nih spesial apa itu, Ning? Jadi intinya ada visi misi yang sama antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan prinsip yang ada dalam hidup saya, yaitu mengayomi, memperhatikan, memperjuangkan, dan tentunya tidak membedakan ras, budaya. Kalau partai yang lain tuh tidak mengayomi ya, Ning ya? Ya mengayomi juga sebenarnya, Ning. Cuman kan ada prinsip-prinsip tertentu yang harus klik kan, Ning. Kan sama kayak nyari jodoh. Jenengan kan belum ketemu jodoh ya, makanya tanya seperti itu ya, Ning ya. Jodoh saya itu masih LDR, Ning. Jadi nyari partai itu sama kayak nyari jodoh. Oh gitu ya, gimana jadi itu? harus ada hubungan emosional, harus ada chemistry juga. Jadi harus ada keterikatan batin, lahir, kayak gitu. Jadi bukan berarti partai-partai yang lain nggak bagus, bukan. Cuman saya lebih prefernya ke PKB. Ada sisi yang dimana itu muncul chemistry yang kuat ya memilih untuk partai PKB. Iya, ada. This is me gitu ya. This is me. Dan akhirnya milih PKB. Ning, sejauh ini nih dari sekian bulan ya, saya melihat kesibukan Ning Maya kan luar biasa nih. Sudah roadshow kemana-mana nih ya. Untuk mencapai pada target suara yang diinginkan ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ning Maya ini? Alhamdulillah saya dibantu oleh tim konsultan politik saya. Yang pastinya harus ada tim kan, Ning. Nggak mungkin kita turun ke lapangan atau turun ke dapil tanpa dibantu oleh tim. Alhamdulillah saya sudah ada tim yang turun di dapil. Saya juga sudah ada konsolidasi ke tokoh-tokoh, ke ketua-ketua organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di sana untuk saya ini izin, saya bersilaturahmi bahwa saya ini yang akan menjadi legislatif nantinya di sini. Kan boleh kan yang doa ya kan. Gitu. Jadi sampai detik ini silaturahim, menjalin konsolidasi, kemudian juga bertemu dengan beberapa tokoh untuk meminta restu. Dan kemudian Ning Maya kalau boleh tahu di-spill dong program-programnya, kira-kira nanti Ning Maya itu kalau jadi legislatif nih apa ini yang mau dilakukan di sana itu kira-kira? Untuk program saya nggak mau yang muluk-muluk ya, Ning ya, karena memang yang lain kan banyak yang janji-janji kayak gitu. Saya nggak mau janji-janji karena saya basicnya ini. Kenapa nih nggak mau janji-janji? Ada apa dengan janji-janji, Ning? Banyak yang kena PHP, Ning. Saya takut dicap jadi tukang PHP. Oh gitu ya. Jadi, padahal kan karakter orang politisi itu biasanya, itu cuma janji gitu. Nggak bisa, Ning. Karena saya jalurnya politik santri. Oh Masya Allah. Jalurnya pengabdian, bukan kepentingan. Tapi bisa kan nih politik tanpa kepentingan, Ning? Bisa sebenarnya. Padahal kan tujuan kita tapi politik itu penting loh, Ning. Nggak mungkin ya. Jadi jalur santri, jalur politik saya kan jalur santri. Karena saya kan samikna sama ada samikna wa ta'atan, ada bimbingan dari guru saya untuk terjun ke ranah politik. Juga saya dibimbing secara rohani, walaupun secara lahir juga dibimbing secara ilmu akademis atau secara perpolitikan saya juga diajarin. Berarti belajar nih gini ya, tapi terjun, Neng, ini terjun. Belajarnya sudah, teorinya sudah. Nah, orang kalau teori aja tanpa praktek sama aja kan, Ning. Nah, masa aku bisa loh naik mobil pertama gini-gini, tapi nggak bisa menjalankan sama aja gitu kan. Nah, ini ranahnya udah terjun, bukan coba-coba. Itu tadi soalnya ada 3D, Ning. Apa itu? Data, dana, dan doa. Ya masa itu untuk coba-coba nggak bisa. Dan semuanya sudah di tangannya Ning Maya ya sekarang. Sudah di tangan. Dan program unggulan apa sih yang nanti akan diberikan ke masyarakat daerah atau dapilnya Ning Maya nanti yang? Kalau basic saya kan emang ya di UMKM ya, Ning ya. Di UMKM, jadi mungkin nanti lebih tak fokuskan ya UMKM, kesejahteraan kayak ini.
masyarakat kayak ibu-ibu, kita kan perempuan ya Ning ya, otomatis tahulah apa permasalahan yang dialami oleh perempuan. Nah saya ini pengennya perempuan-perempuan yang ada di dapil saya itu semuanya mandiri, kreatif, dan bisa jadi wira swasta. Jadi bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mandiri secara ekonomi. Karena begini Ning, kalau wanitanya itu perempuan sudah bisa mencukupi dirinya sendiri, itu nanti kepala rumah tangga kerjaannya, bebannya itu agak ringan. Gitu. Di samping nanti ada program-program dari DPR sendiri yang bisa saya salurkan ke masyarakat umum misalnya seperti itu. Jadi garis besarnya Neng Maya ini ingin menyongsong pada kemandirian perempuan ya, iya, kemandirian perempuan. Karena saya mewakili dari legislatif perempuan pada khususnya. Maka di sini keywordnya lagi woman support woman supporting woman. Jadi namanya itu sebagai aspek di mana perwakilan para perempuan ya. Yang katanya minoritas padahal ternyata mayoritas. Benar, gitu dan kita sangat dibutuhkan di ranah politik dan harus diperhitungkan sekali kan. Kemudian sampai detik ini nih kalau boleh tahu untuk pencapaian suara yang paling aman dan juga suara yang memang harus dicapai itu di angka berapa sih Neng? Kemarin incumbent itu di kisaran 35.000 nih. 35.000. Iya, 35.000 mungkin ya. Mungkin untuk sekarang 100.000 lah aman. 100.000 aman 100.000 aman. Dan yakin ya Maya bisa sampai pada suara itu ya? Harus yakin Neng, harus yakin. Karena saya dididik untuk jadi petarung. Kemudian yang Maya, kalau kita berbicara masalah incumbent nih Maya ya, namanya incumbent, mereka kan sudah memiliki experience, kemudian juga konstituennya juga sudah kuat dan lain sebagainya. Tentunya ini bukan menjadi lawan yang mudah dong dari Neng Maya. Kemudian Neng Maya, kira-kira apa yang bakal menjadi sesuatu hal yang beda dari incumbent itu? Saya ini nggak melawan incumbent nih. Saya menemani incumbent untuk di 2 kursi sebenarnya. Menambah kursi berarti bukan merebut kursi. Bukan merebut kursi. Jadi salah kalau misalnya gimana nih ada incumbent, nggak masalah. Karena saya ingin menemani incumbent. Ya kan nggak mungkin sendirian, kasihan gitu kan. Jadi saya ini dikirim ke dapil untuk menambah kursi di sana. Sekarang kursi yang didapatkan 1. Masih 1. Target kursi di tahun 2024. Target kursi di 2024 2, berarti penambahan 1. Penambahan. Jadi saya sama incumbent harus benar-benar kerjasama. Iya, untuk memperoleh 2 kursi. Partner ya. Partner. Saya nggak melihat bahwa incumbent itu lawan, enggak Neng. Incumbent itu partner. Karena kita sama di dalam satu kendaraan. Lah itu Neng yang terkadang masih banyak kita temui ya di ranah partai, bahwasanya kadang kita bertarung di ranah partai yang sama gitu kan. Makanya tadi bagaimana kalau incumbent itu pun terkadang juga kan bisa menjadi lawan gitu. Padahal kan ini mindset yang harus kita luruskan ya. Dan tentunya Permisa juga harus note di sini ya, notice banget gitu bahwasanya incumbent itu bukan lawan. Nah ini yang mau saya buka di sini pandangan perspektif masyarakatnya nih ya, bahwa sebenarnya di ranah politik itu tidak ada lawan atau kawan karena tujuannya sama, tujuannya membangun bangsa dan negara sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada ini lawan ini dan ini lawan ini, oke untuk kompetisi perolehan suara memang harus diperjuangkan. Gitu. Tapi kalau untuk jadi kamu ini loh lawanmu incumbent loh orangnya pinter kuat dan sebagainya, loh malah bagus kan ada incumbent yang sudah stay di kursi, jadi kan saya tinggal nambah lagi di kursi kedua gitu. Jadi kayak misalnya, temen, kadang ada temen sendiri kan Ning ya, sama-sama temen maju di dapil yang sama. Nah itu sebenarnya kan bisa dikomunikasikan, tidak untuk diperdebatkan sebenarnya. Tergantung bagaimana sudut pandang kita menghadapi lawan atau kawan itu sendiri. Tentunya itu bukan hal yang mudah ya Neng Maya, karena kalau kita berbicara masalah politik itu kan merebutkan sumber daya yang terbatas nih Maya. Dan kekuasaan itu kan sumber daya yang terbatas nih Maya ya. Jadi tidak semuanya bisa memiliki kekuasaan itu gitu kan artinya. Artinya berebut gitu.
Dan dalam realitas lapangannya, kalau kita berbicara masalah perlawanan politik, kan tidak hanya tentang dari ranah luar partai, tapi juga dalam partai sendiri. Sehingga ini bagi tantangan juga, bukan bagi Ningmaya juga ya, bagaimana merubah mindset bahwasanya incumbent tuh dari partai yang sama bukan lawan. Bukan lawan. Ya partner itu walaupun tadi. tuh merebutkan sumber daya yang sama gitu kan. Ini yang perlu digarisbawahi ya Ningmaya ya, harus bekerja sama. Ya itu tadi, kompetensinya harus sehat Ning. Gimana itu Ning? Adakah ranahnya, kalau kita berbicara masalah kompetisi di politik ya Ning, masalah suportif dan lain sebagainya, loyalitas, persaingan dan lain sebagainya. Makna sehat itu gimana nih? Sehat itu menurut persaingan saya, sehat itu ya nih. Kita kan tahu dapil itu ada 2 wilayah misalnya seperti itu. Misal partner saya ada di suara yang sudah pernah tercapai kan pasti ada laporannya. Sedangkan yang belum ada pencapaiannya kan ada. Jadi kalau yang memang bukan orang yang loyal dengan kita, mendingan kita bisa nyari ke tempat yang loyal dengan kita nih. Jadi nggak perlu memaksakan bahwa oh aku harus menang di daerah ini atau aku harus menang di daerah ini. Itu berhubungan dengan DPT dong tentunya. Iya, kita harus menguasai DPT di daerah-daerah dapil kita tentunya nih. Tidak merebut DPT atau dari pihak incumbent, tapi kita mencari memperluas DPT yang belum dijamah partner kita sebelumnya, sebenarnya gitu. Kalau seperti itu nih, alangkah indahnya dan syahdunya ya nih. Seandainya. Kalau benar-benar itu bisa benar-benar terlaksana, bagaimana kita bisa bekerja sama di ranah wadah politik yang sama, partai yang sama. Dan yang positif. Berbagi DPT. Ya, berbagi DPT. Itu luar biasa sekali nih. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin nih. Jadi Ningmaya ini adalah salah satu ranah output politik yang dimana untuk mewujudkan politik yang damai. Dan bahagia tentunya. Serta sejahtera nih. Persaingan yang suportif ya. Saya memakai tema itu maju bersama, sejahtera bersama. Oke, jargon dari Ningmaya ini adalah maju bersama, sejahtera bersama. Kenapa kok pakai itu Ning? Karena kalau bersama-sama itu ringan Ning. Oke. Kalau sendirian nggak ada manfaatnya. Oh gitu ya Ning, kalau sendirian tuh memang nggak ada manfaatnya. Maaf loh Ning, maaf banget. Nggak bermaksud apa-apa, tapi memang sendirian itu nggak enak ya Ning, kalau sendirian nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Mungkin ada tapi sedikit gitu ya. Oh, jadi maju bersama, sejahtera bersama, semuanya bersama. Semuanya bersama. Bahagia bersama. Bahagia bersama. Perlu sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, enggak usah. Itu nanti undangan jenengan saja. Kalau saya sudah sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini suami mendukung dong, Neng? Sangat, Neng. Kalau tidak ada ridho suami, nggak mungkin saya terjun ke ranah politik seperti ini. Yang kita kenal Ningmaya ini sebelum terjun di ranah politik itu kan entrepreneur nih, aktif dalam dunia mulai dari konveksi, kemudian Masya Allah ya, ini juga kosmetik yang memang buatan dan racikan dari Ningmaya sendiri. Saya jahit juga kan, partner Anda kan saya ini. Anda lupa ya? Yang selalu ketika partner yang selalu kita butuhkan selama senang dan susah. Suka duka dan juga kalau suatu kita lalui bersama. Ya benar-benar. Kemudian saya kaget juga ketika kemudian dunia usaha beralih ke dunia politik gitu kan. Saya juga dulu tuh mikir, Ningmaya ini kok gur aktif banget gitu loh, aktif banget, semuanya dilakuin. Kurang tani belanjaan. Kurang Neng. Dari suami. Allah Akbar. Kurang. Sebenarnya kurang karena nafkah dari suami hanya untuk mencukupkan saya pribadi dan keluarga kecil saya. Nah, ini untuk mencukupkan yang lain juga. Agar mudah bersedekah. Agar mudah memberikan kebaikan. Agar gitu enak ya? Gitu loh. Kita mau bermanfaat ke orang-orang itu enak. Gitu. Tapi sejauh itu kemandirian perempuan yang paling utama. Tetap kemandirian perempuan paling utama. Karena saya sudah jadi contoh. Nih. Oke. Anda juga sudah jadi contoh bahwa perempuan mandiri itu tidak semata-mata wanita egois gitu. Oke, gimana itu maksudnya? Karena perempuan wanita egois. Banyak orang yang menganggap bahwa ibu rumah tangga itu harus di rumah. Gitu, ya kan. Tapi Anda setuju nggak dengan pemikiran seperti itu? Kalau saya tentunya tidak harus di rumah, tergantung. Iya kan? Ya. Yang penting ya, tergantung. Aspek-aspek yang ada di rumah itu terpenuhi, tercapai,
dan kita bisa keluar ke luar. Oke, ranah non domestik dan ranah domestik itu harus balance. Ya. Kemudian kira-kira nanti ketika saya mengatakan bukan bukan caleg, tapi saya mengatakan jenengan adalah calon legislatif jadi. Nah, harus ada kalimat jadi. Harus ada. Itu doa juga doa. Soalnya. Nanti ketika jenengan sudah menjadi legislatif di dapilnya jenengan, bagaimana jenengan nanti mengatur rutinitas retorika antara menjadi ibu rumah tangga dari berapa putra? 4 putra. Alhamdulillah. 4 putra putri, kemudian juga menjadi owner di sebuah perusahaan sendiri, dan sekarang juga menjadi legislatif nantinya, yang tentunya itu tidak mudah menjadi wakil rakyat yang siap menampung aspirasi rakyat. Itu gimana tuh Ning kira-kira? Alhamdulillah Ning, untuk anak-anak itu sudah dihandle sama suami. Bukan berarti suami jadi ibu rumah tangga, bukan. Tapi anak-anak itu sudah di taraf yang mandiri. Jadi saya sama suami tinggal mengawasi. Jadi bisalah ditinggal untuk berjuang bisa. Kalau usaha, alhamdulillah sudah ada kepala-kepala bagian yang menghandle itu semua. Jadi semuanya sudah saya pasrahkan, sudah saya tata dengan baik sehingga saya bisa terjun di ranah politik ini tanpa memikirkan apa-apa. Tanpa memikirkan apa-apa, tapi tetap menjadi ibu yang baik, istri yang baik, menjadi salah satu tokoh-tokoh yang ada di sekitar lingkungan kita yang baik juga tentunya ya. Yang pasti kan masyarakat, yang pasti ya Ning, orang-orang itu kan tujuan goal hidupnya kan bermanfaat. Iya kan. Dan manfaat itu kan relatif ya. Manfaat itu relatif, bisa dalam segi hal apapun, enggak cuma materi juga, tapi secara sosial Anda kan pasti lebih paham. Jenengan kan dosen sosiologi, bahwa tidak ada kehidupan bermasyarakat tanpa bersosiologi, bersosial. Gitu. Makanya sosial, politik, budaya itu jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Oke. Tapi terkadang kan kita harus memilih, Toning. Terkadang kita tidak semuanya harus bisa di tangan kita. Memilih untuk menjalani mana dulu, bukan ditinggalkan. Step by step. Tapi kalau kita berbicara masalah perempuan dan politik itu menarik ya Ning. Banget. Karena memang di masyarakat kita ini kan perempuan terjun di ranah politik itu masih underestimate lah ya. Underestimate. Kalau Ning Maya sendiri kan pasti punya visi dan misi nih. Oke. Boleh dulu di-share visi dan misinya Ning Maya selama jadi calon legislatif jadi di Dapil Jawa Tengah ya Ning? Di daerah Jawa Tengah ya. Dapil berapa tadi Ning? 5. Dapil 5. Coba nih apa itu visi dan misinya? Saya sebenarnya nggak banyak juga nih. Jadi visi misi saya itu tetap yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kesejahteraan masyarakat sekitar, kemudian mengembangkan UMKM yang ada di jadi ada desa mandiri mungkin atau desa wisata atau apalah. Explore kemampuan wilayah. Kemudian terus membentuk sumber daya alam yang kreatif, inovatif, melek teknologi juga. Sekarang, sumber daya manusia yang kreatif ya. Soalnya dari 3 itu aja nih, itu sudah memakan waktu. Karena pertama, SDM kita tuh harus melek secara intelektual. Juga melek teknologi. Sekarang nggak bisa loh nih kita hidup tanpa teknologi. Benar. Kita bisa bikin usaha A, tapi tanpa kita bisa tahu ilmu marketing, ilmu penjualan, kita nggak bakal bisa mengembangkan usaha kayak gitu. Jadi ini tujuan pertama saya di Dapil adalah agar orang-orang itu juga pendidikannya bisa terpenuhi sampai SD, SMP, SMA lah minimal. Kenapa kok fokus ke pendidikan? Apakah di Dapilnya Ning Maya ini pendidikan masih di ranah masih rendah kah? Menurut pengamatan saya kurang. Bukannya tertinggal bukan, tapi kurang. Gimana ya Ning, kalau ngomong soal pendidikan itu kan kompleks ya Ning ya. Kalau pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu kan nggak bisa dijabarkan dengan sesuatu yang pasti gitu. Nah itu yang akan saya sedikit perbaiki. Ya, melalui apa itu Ning kira-kira untuk mewujudkan itu? Karena kayak gini Ning. Itu kan visinya. Iya, visinya. Kesehatan ibu dan anak, stunting, itu di sana itu
banyak saya temui. Jadi pendidikan untuk ibu-ibu baru, pendidikan untuk calon pengantin baru itu juga harus perlu diperhatikan. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya di sini Ning Maya benar-benar tujuannya untuk menjadi legislatif di daerah atau di dapilnya Ning Maya itu untuk mewujudkan ekonomi mandiri bagi perempuan, kesejahteraan lahir batin untuk masyarakat, eksplorasi wilayah, sumber daya manusia yang perlu di-upgrade lebih untuk sadar teknologi, sadar tentang pengetahuan dan lain sebagainya. Tentu dengan program-programnya Ning Maya nanti ya, yang dengan cara-cara mungkin kebijakan-kebijakannya Ning Maya. Ya, gitu. Sedikit banyak yang bisa saya bantu nanti. Bisa di-spill nggak sih mungkin 1 atau 2 programnya Ning Maya gitu kan? Yang untuk mewujudkan tadi. 1 deh programnya Ning Maya. Yang pasti akan ada pelatihan-pelatihan khusus. Pelatihan-pelatihan khusus. Terus apa namanya? Kayak apa itu? Seminar-seminar tentang stunting, ibu dan anak, kesehatan perempuan yang pastinya yang selama ini sedikit banyak itu diabaikan lah oleh para perempuan-perempuan yang lain. Gitu. Dan tentunya Ning Maya ya ketika nanti melaksanakan pelatihan, kemudian pendampingan itu harus tidak hanya sekedar melaksanakan pelatihan terus kemudian selesai dong programnya. Makanya butuh pendampingan terus-terusan sampai dengan 5 tahun sampai 5 tahun dan sampai terwujud ya Ning Maya ya. Rata-rata orang-orang kan ngasih program, ditinggal, benar. Terus nanti jadinya apa terserah kayak gitu. Nah, karena apa? Nggak ada pendampingan nih, makanya harus ada apa ya? Mengayomi. Jadi mengayomi itu bukan berarti harus semuanya dikasih enggak, tapi semuanya dikendalikan kalau oh ini harus seperti ini loh. Programmu itu jalan kalau kamu itu begini kayak gitu. Harus ada tim yang tim konstituen ya Ning ya. Tentunya kan Ning Maya tidak mungkin untuk berjalan sendiri untuk mewujudkan program itu dan butuh untuk tim, butuh konsultan juga, dan juga terus belajar dan terus eksplor semuanya. Dan sejauh ini sudah terbentuk berapa tim konstituen yang di wilayahnya Ning Maya? Ini boleh di-share ya? Boleh dijawab. Boleh nggak sih di-share biar teman-teman tahu ya. Alhamdulillah konstituen yang ada di tim saya itu sebagian jamaah Pondok Peta. Salah. Jamaah anggota Sultan Agung 78. Ya. Jadi di bawah naungan Sultan Agung 78 itu ada anggota-anggota di situ. Jadi di ranah apa ya? Pesantren atau pondok gitu. Toriko ya Ning ya? Peta itu kan Toriko ya Ning ya? Karena saya turun dengan membawa label Toriko Ning. Berarti ini segmennya perwakilan gitu ya dari Dzurriyyah Pondok Peta ya? Benar ya untuk di ranah politik ya Ning ya? Jalur santri itu tadi loh Ning. Dan tentunya pasti percaya ya Ning ya? Bismillah ya. Insya Allah ini tantangan buat saya juga agar bisa jadi amanah sebenarnya Ning. Beban berat karena juga. Karena kita tahu Pondok Peta itu bukan pondok kecil Ning. Makanya. Jaringannya, networknya itu bukan ala pondok. Pada semua settle dan semua terbentuk, semua tertata rapi. Ini bukan main-main kan tentunya. Apakah ini aji mumpung Ning? Bukan Ning. Aji mumpung itu kepentingan. Tapi saya nggak punya kepentingan untuk mensejahterakan diri saya. Pengabdian saya untuk mensejahterakan orang lain, gitu loh. Kalau aji mumpung, saya nak dagang Ning. Anda tahu berapa dagang itu uang diambil sendiri, dipakai sendiri. Kalau berjuang di ranah konstituen, kita kan harus ikut bertanggung jawab, mensejahterakan orang-orang yang sudah memilih kita. Jadi kalau dibilang aji mumpung, kayaknya bukan. Nah ini kan perlu pastikan ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu kan, bahwa saya memang perlu ditegaskan lagi bahwa saya Ning Maya ini hadir bukan karena menggunakan peta sebagai kendaraan bukan politik kepentingan yang saya gunakan ya, tapi memang benar-benar politik pengabdian Samina dari Ngesto akan dawu. Jadi benar-benar maju ini karena tugas dari keluarga ya atau keluarga besar dari peta.
Saya maju ini karena guru saya tahu saya berkompeten di bidang ini. Gitu. Oke, berarti ini maju karena utusan. Karena saya sudah waktunya untuk terjun dan mengapresiasi politik ini dengan bagus. Gitu. Oke. Ya. Jadi Ning Maya maju di ranah politik ini selain karena untuk ditugaskan ya. Karena memang layak. Iya, layak kepada dari guru pun sudah mengatakan layak bahwasanya Ning Maya terjun dan mewakili suara rakyat di Dapil 5 Grobogan Blora. Yang pastinya guru saya nggak mungkin memilih orang yang salah. Benar sekali, dan tentunya gurunya Ning Maya tidak memilih orang yang salah. Ning Maya, ya. Jangan tegang, kita nggak tegang ya? Enggak tegang, Neng. Jangan-jangan saya yang tegang ya? Saya mengikuti Anda. Tapi asik gak sih? Anda itu tegang karena Anda itu, jenengan itu takut saya bilang, Neng kapan undangannya datang ke saya? Itu sudah undangan ini ya? Ini undangan podcast ya, bukan undangan jadi Prisma. Tapi menikmati nggak sih, Neng, retorika politik yang luar biasa? Menikmati kan, Anda guru saya sebagai ranah politik sebelumnya. Jangan gitu lah, Neng. Saya belajar mengenal politik kurang lebih itu dari jenengan. Oh, itu. Sampai jenengan rela mencabut. Mencabut apa, Neng? Mencabut status. Status apa? Jomblo. Jomblo. Berarti saya nggak jomblo dong sekarang, Neng, kalau mencabut status jomblo. Anda nggak jomblo kan? Cuma belum menikah kan? True. Iya kan? Oke. Neng Maya, boleh dong terakhir nih sedikit harapan ke depan untuk menjadi legislatif ini nanti. Apa yang benar-benar diharapkan di dunia politik di zaman sekarang yang tidak mudah ini? Jujur ya, Neng. Ya, harapan saya ini, saya ingin orang-orang yang produktif seumuran kita itu nggak takut untuk turun ke ranah politik. Kadang mikirnya gini, oh aku kalau mau maju ke politik harus punya uang yang banyak, aku harus punya masa yang banyak, atau aku harus punya sesuatu yang banyak. Intinya judulnya itu banyak. Jangan takut, karena kebanyakan orang-orang yang berpikir bahwa politik itu mahal, itu kurang untuk menggali potensi dirinya sebenarnya. Jadi sebenarnya materi atau uang itu bukan semata-mata proses untuk jadi suatu legislatif, bukan. Berarti nggak punya uang bisa jadi legislatif? Banyak banget nih. Jadi untuk milenial sekarang atau untuk orang-orang yang produktif kayak kita ini, atau orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya impact yang besar di masyarakat, atau orang-orang yang punya pengaruh luas juga, kan banyak sekarang orang-orang muda itu potensinya untuk di masyarakat banyak loh nih, kekreatifannya, inovasinya, dan keberaniannya itu layak untuk diperjuangkan atau layak untuk diterjunkan ke ranah politik juga. Gitu. Neng, sekali lagi ya ini. Kapasitas dan isi tas. Kapasitas oke lah, Neng Maya sudah tidak diragukan lagi. Isi tas, Neng, sudah nyiapkan berapa sih, Neng, buat maju ke legislatif ini, Neng? Kira-kira dana berapa? Cukup. Ada cukup ya, Neng ya? Cukup untuk tidak mengganggu keuangan orang lain lah, Neng. Atau untuk merepotkan bank-bank konvensional. Insya Allah enggak. Aman ya, Neng ya, aman. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir. Sebelum saya terjun di ranah politik, insya Allah ekonomi keluarga saya sudah selesai. Sudah settle ya. Ini buktinya, ini salah satu produknya Ning Maya ya, pemirsa ya. Luar biasa, Ning Maya ini juga punya produk kecantikan ya. Iya, saya juga rajut juga, jahit juga. Iya. Saya beberapa kali dikirim oleh Ning Maya. Makasih ya, Ning Maya. Sama-sama. Ini kulit saya jadi cantik. Sama kan, kita juga cantik semua. Oke. Ning Maya, makasih ya. Sama-sama. Jangan kapok ya, Ning. Alhamdulillah. Oke, semangat Ning. Kita doakan semuanya semoga Ning Maya benar-benar jadi legislatif yang amanah, yang baik, mewakili aspirasi rakyat. Women support a woman always. It's your hand, it's your left. Ya, selalu lah. It's my choice. It's your choice. Oke, terima kasih Ning Maya. Sama-sama.